Kita record dulu ya. Phoenix Fire versus Random. Kita akan lihat permainannya buat match yang pertama ya. Tadi thank you buat teman-teman yang juga udah love orange guys. Ada Aza, ada Forsaken, Manusia sama Onfa ya. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Semuanya ada dalam genggamanku. Aku melihat mangsa di mana-mana. Oke, kita lihat ada Herarit yang kini udah berhasil diambil oleh Ezward. First pick dari teman-teman tim Phoenix Fire. Bakal mencoba untuk memanfaatkan Herarit yang punya mobilitas tinggi ya. Jadi dengan damage yang juga cukup kuat. Setelah dengan Soyu dan juga kejahatan yang mengacaukan. ada 2 hyper kah yang akan dipersiapkan oleh teman-teman dari tim Phoenix. Mereka dengan mencoba untuk ngaman hero Soyu sama Hayabusa ya. Baru JGM 1 dah keluar Pak Ganjar. Wah, ada Pak Ganjar kah? Kemungkinan Soyunya bakal bermain di bagian XP. Cuma kalau misalnya pengen pakai meta yang aneh ya, atau nyeleneh, bisa juga difokusin buat Soyunya dijadiin sesosok Roam yang kayaknya bakal nyulitin sebuah buff dari pasukan tim lawan ya. Dengan kita lihat ada beberapa pick lainnya yang kini akan terjadi. Namun ada ban juga ya yang kini akan dilakukan untuk match yang kali ini. Kupu-kupu lahir dari harapanmu, terbang mengikuti cahaya lentera. Tuan, apa perintahmu? Your team is picking. Bentar ya guys. Ada Hero Atlas dan juga Vexana menjadi pick terakhir yang udah berhasil diamankan oleh Phoenix. Dan untuk pick terakhirnya dari teman-teman tim Random, apakah akan mencoba untuk mengamankan hero macam kayak Parsha? Lui juga cukup bagus kalau misalnya pengen manfaatin ultinya ya untuk bisa tentunya kabur atau mungkin bisa mendukung ya sebuah team fight untuk bisa terjadi dengan teleportnya. Cuma Selena yang seperti akan jadi opsi di area tengah ya untuk seorang Koze di game kali ini. Kita akan langsung lihat aja dengan hero-hero yang udah berhasil di pick, siapakah yang akan berhasil mengambil game yang pertama. Tentunya kita akan masuk langsung untuk CAT ya pada siang hari ini. Ini bakal seru sih kalau kita lihat dari draft picknya. Dan soalnya benar-benar bakal dicoba buat ke area XP kayaknya ya teman-teman ya. Pikir bakal mencoba untuk jadi Roam sehingga mungkin bakal ngasih pressure ya. Cuman dengan ngepicknya Atlas ya emang soalnya nggak punya tempat lagi untuk bisa bermain di arah Roam tersebut ya. Let's go, welcome to Land of Dawn. Game pertama kita akan lihat saja Phoenix versus pasukan dari tim Random dengan Koze, Seven, Olivia, Onfa. Welcome to Mobile Legends tentunya. Lihat langsung ada seorang Olivia yang kini bermain di area top lane dengan Koze yang di bagian tengah bersama dengan serang Seven yang kini lebih memilih langsung memberikan sebuah pressure karena pasukan dari tim lawan. Satu bar hook langsung dipersiapkan, menarik satu buah purple, tapi penjagaan cukup kuat pun terjadi. Seven pun harus berhati-hati. Flicker menjadi jalan terakhir untuk langsung bisa selamat. Cuman sayangnya tanpa adanya satu buah flicker lagi, Seven harus lebih waspada untuk bisa melakukan serangan atau mungkin bisa melakukan permainan dengan lebih safety ya. Sampai sekitar 80 detik ke depan. Dengan Sano yang kini juga masih mencoba untuk mengamankan satu buah nice buff yang ada di area top lane sana. Onfa masih bergerak
mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah satu buah lomang yang malah kini berhasil diamankan tanpa gangguan. Haritnya cukup kesulitan. Abis ini masih ada kosong Bang Jen. Mencoba untuk melakukan satu buah platingan. Berhati-hati tentunya dengan sebuah ancaman yang mungkin bisa membahayakan. Mau ikutan kah Bang Jen? Yang satu buah first bolt yang harus mau terjadi. Seorang FYZ berhasil membuka pengambilan yang pertama kali ini. Meskipun saingnya ada seorang Faisal yang juga kini harus terkena satu buah gengkingan. Wakil samban pun terjadi buat teman-teman dari tim Phoenix ya, yang juga kini harus kehilangan satu membernya. Dan lihat pertarungannya kini lebih difokuskan ke arah tengah dengan Seven yang kini seperti harus dalam ancaman terkena satu buah shadow kill yang mungkin bisa membuat dirinya pun terancam. Sano pun kembali bergerak dan bahkan seorang Koze pun juga berhasil untuk melakukan satu buah pick off di arah depan. Mencoba untuk kabur dengan Sano yang kini harus kehabisan dari segi tenaga. Mencoba untuk tentunya selamat dari pertempuran yang mungkin bisa membahayakan dirinya ya. Bang Jen satu slot aja kah Bang Jen? Mencoba untuk melakukan lagi pengisian tenaga dan siap bertempur di arah tengah. Namun sayangnya gila ada seorang Atlas yang harus malah jadi opsi terbaik untuk bisa diamankan di sana. Dan Edward kini harus kembali mundur bertahan di arah turret. Namun kini pengempukan mungkin bisa terjadi. 3 pemain dipersiapkan oleh teman-teman dari tim Ren untuk bisa melakukan sebuah pick off-nya ke sang Edward yang hampir saja tertarik. Arhuk tadi sempat dilakukan. Meskipun Edward masih berhasil pulang. Mencoba untuk sama seperti dari sebuah pertarungan. Dengan kita lihat juga ada sebuah wave minion yang juga kini mulai datang. Dengan harus dijaga namun sebuah turtle yang pertama kini akan berhasil untuk langsung direlakan oleh teman-teman dari tim random di sana. Mereka mencoba untuk mengambil satu kesempatan dengan turtle yang pertama yang malah berhasil dikunci langsung oleh pasukan dari tim random di sana. Meskipun kan gak mudah, pasukan dari tim random pun juga harus kehilangan beberapa pemain mereka. Tapi kini apakah harus rata? Pasukan dari Phoenix yang kini hanya tersisa 2 orang membernya aja, Edward dan juga seorang FYZ, yang harus saling membantu agar bisa mengcover sebuah area tengah. Karena mungkin turret yang pertama bisa dihancurkan langsung oleh teman-teman dari tim random di game yang kali ini. Kita lihat permainan yang memang cukup kuat dari teman-teman tim random untuk bisa melakukan point kill ya. Meskipun mereka pun juga harus kerugian dengan turtle pertama yang berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim Phoenix. Dengan beberapa inisiasi lainnya, FYZ kini harus seperti terancam. Mencoba membuka satu shadow kill, mencoba kabur, manuver sempat dilakukan tapi gagal untuk bisa selamatkan seorang Sano pun berhasil untuk mencari di mana seorang Hayabusa pun di sana bisa muncul. Permainan begitu baik. Dengan kini juga mulai mencoba untuk mencari satu buah aksi tambahan. Kita lihat dengan turret yang ada di arah bawah yang kini akan berhasil hancurkan. Edward nggak mau terburu-buru, mungkin harus waspada. Belum lagi dengan Seven yang juga mulai bersiap tentunya untuk bisa melakukan sebuah penarikan di sana. Dengan Purple yang juga kini terancam. Olivia melakukan satu inflasi, mencoba untuk membuat seorang FYZ kesulitan untuk bisa memegang ke arah sebuah Purple-nya kali ini. Lihat masih ada pergerakan lagi. Sano kini melakukan satu boxnya lagi dengan Steel Cable. Permainan yang lebih berbahaya kini juga berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Phoenix dengan satu buah fatalinya di sana. Dengan berhasil membuat seorang Seven pun tumbang. Bahkan Olivia pun juga kini diamankan. 2 pick up cukup besar sudah berhasil teman-teman dari tim Phoenix pun kunci. Dengan kini juga cukup masifnya lagi. Apakah Onfa pun juga akan jadi sebuah korban di game kali ini? Uzi masih menggunakan Abyssal Hero-nya, terus mencoba untuk membuat beberapa kejutan mungkin bisa dilakukan. Apa dengan masuknya Sano, satu buah cutter-nya pun berhasil langsung dilakukan. Dan harus membuat seorang Edward pun berhasil terkena tumbangan saung. Kita lihat masih bisa punya space ternyata untuk bisa pulang ke area belakang. 3 pick up sudah berhasil terjadi karena dirinya dan mungkin akan kembali bertambah dengan permainan yang tentunya akan jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya dengan damage-nya di sana. Bahkan Sandok besi gagal untuk bisa selamat. Meskipun Koze pun juga harus jadi sebuah opsi untuk bisa ditumbangkan sehingga 1-1 pun kini akhirnya terjadi. Guard pun masih kini bermain-main bersama dengan teman-teman dari tim random dengan mencoba untuk melakukan serangan-serangannya tipis-tipis. Tentunya akan membuat Onfa pun kehilangan beberapa dari segi darah ya. Meskipun kini kembali bersiap untuk bisa melakukan pengambilan untuk sebuah turtle yang kedua. Kini akankah berhasil diambil oleh teman-teman dari tim random?
Dengan permainan yang begitu manis lagi, kita lihat turtle yang kedua berhasil mereka dapatkan tanpa ada gangguan yang cukup lebih. Dengan beberapa dead zone yang juga terjadi, kita lihat wave minion pun kembali plating kali ini. Teman-teman dari tim random mencoba untuk juga memasifkan lagi bagaimana cara untuk bisa membuat mereka menghancurkan turret-turret yang ada dari teman-teman tim Phoenix Fire. Yang juga kini bahkan ada satu Bobby Cove lainnya pun berhasil dilakukan serangan Fa. Rhapsody dan sebuah Death Sonata berkombo-kombo dengan cantik di area atas sana. Berhasil membuat serang Faisal pun gagal untuk bisa diselamatkan dengan pengambilan karena beberapa buff yang juga kini akan dilakukan. Kita lihat teman-teman dari tim Phoenix mulai bersiap, bahkan kini mencoba mengejar. Esbar dalam bahaya, mencoba kabur sepertinya untuk bisa berlindung kembali ke arah sebuah turret yang ada di area bawah sana ya. Dengan Pavilion yang juga kini bakal mencoba dijalankan kembali, mencoba untuk perlahan masuk, mencoba untuk mengincar langsung sebuah turretnya yang ada di area Batsam. Dan Esward lebih milih untuk bisa survive sih, karena memang akan sangat berbahaya juga kalau misalnya maksain jika harus sendirian ya. Belum lagi dengan permainan dari teman-teman tim Phoenix ya, yang kini juga semakin kebingungan. Ada beberapa turret yang terus mencoba untuk juga dihancurkan ya oleh teman-teman dari tim random. Dengan kini permainannya lebih difokuskan ke arah tengah, mencoba untuk mengincarkan sebuah turret yang ada di sana. Dengan Seven juga sempat melakukan beberapa tarikan meskipun masih gagal. Namun kini dengan assist yang udah berhasil diarahkan ke arah 9, Seven jadi pemain yang memiliki cukup banyak assist buat teman-teman dari tim random buat match yang pertama. Halo Blue, welcome. Yang kita lihat satu buff fatal ini seperti gagal terjadi, antara guard pun digunakan dan Black Dragon from mencoba untuk kini melakukan sebuah inisiasinya ke serang Esward yang masih mencoba untuk menggunakan skillnya, memanfaatkan juga mobilitas untuk bisa bergerak ke arah depan. Namun sayangnya kini harus dihentikan. Point kill samban pun dari serang Kozia pun berhasil terjadi, dan kini juga akankah berhasil mengikat seorang sendok besi untuk juga terkena sebuah eliminasi dengan Abyssal Hero-nya. Dan satu buah lasit gagal terjadi, dan Cutthroat yang mencoba dimaksimalkan gagal malah dilakukan, bahkan harus memakan 2 orang pemain untuk bisa ditumbangkan. Seorang FYZ kembali membuktikan bahwa dari segi permainan juga masih cukup kuat dan bisa menjadi faktor penting untuk bisa membawa pasukan dari tim Phoenix mengamankan sebuah matchnya di game yang kali ini ya. Dengan gold yang memang masih tertinggal dan point kill yang juga berbeda ya. Meskipun nggak terlalu jauh, pasukan dari tim Phoenix masih punya peluang untuk bisa mencuri sebuah Lord yang pertama, yang mungkin saat ini bisa dengan cukup nyaman di setup oleh teman-teman dari tim random untuk bisa mendapatkan ya kekuatan yang ada dari Lord yang pertama ya. Dengan kini bakal mencoba untuk membuka satu buah efek zoning, mencoba untuk membuka Black Dragon from langsung. Kita lihat dari seorang Olivia mengincar sepertinya seorang Vexana dari sandok besi, yang kini sepertinya harus lebih berhati-hati, mencoba menggunakan sebuah Terra Guardian untuk bisa memberikan satu bom peredaman untuk 2 orang pemain bisa ditumbangkan. Dengan FGZ yang berhasil kembali membawa satu buah double killnya, dengan kini juga mulai bersiap untuk bisa tentunya memanfaatkan sebuah serangan untuk melakukan pengambilan karena Lord yang kini seperti akan jadi sebuah tujuan. Apakah bisa untuk dilakukan? Aku gabut katanya. Wah, gabut kah? Gabut main gak sih guys? Bisa VIP, bisa Grand Sphere udah habis soalnya ya langganannya ya. Esward berhasil memenangkan pertarungannya, berhasil membuat Koze gagal untuk bisa kabur, sehingga kini kesempatan untuk bisa membuat pengambilan Karl Lord terbuka lebar. Bersama dengan satu besi kill hampir saja membuat serang Seven pun terkena sebuah eliminasi. Tapi juga berhati-hati karena wave minion pun mulai masuk dan akan jadi ancaman lebih jika malah ada sebuah turret yang harus berhasil dihancurkan. Bahkan FYZ pun harus tumbang di sana. Sano berhasil memenangkan pertarungannya. Rico pun langsung terjadi ke area belakang kembali ya. Langganan apa? Langganan itu loh yang kuning-kuning loh. Kemarin pas bulan Januari, Februari, Maret ya. Maret kemarin Ferry dapat guys. Dengan juga kini mencoba untuk memilih pengambilan Karl Lord untuk bisa dilakukan ke pengambilan, masih belum bisa sepertinya untuk bisa terjadi karena masih ada sebuah kesulitan yang kini terjadi dari teman-teman tim Phoenix yang juga masih ingin melakukan sebuah team fight-nya ya di bagian Lord, dan gak akan ngasih pengambilan Lord bisa dilakukan dengan mudah. Namun Fataling tadi udah berhasil begitu saja Atlasnya.
dan untuk bisa mengangkat beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim random dengan satu bar hook, Seven, dan untuk bisa menarik dengan beberapa pemain yang juga kini akan mencoba untuk membuka pertarungannya lagi. Olivia mencoba untuk memulus sepertinya sebuah area di bagian bawah dengan wave neon yang mungkin bisa dijalankan. Sano mulai bersiap mencoba ambil kesempatan karena sebuah lava golem yang kini sepertinya masih cukup baik untuk bisa didapatkan ya. Dengan satu bar buff yang juga kini bakal mencoba diambil. Pasukan dari teman-teman tim Phoenix juga sepertinya masih cukup baik ya untuk bisa menahan beberapa gempuran. Tapi kini ada sebuah antivirus yang jadi item tambahan. Yang Mario standar plan kah? Emang iya ya itu ya? Yang itu loh yang bisa emot-emot loh guys. Namanya emang gitu guys. Mengambil akar Lord kini mau dilakukan. Onfa mencoba untuk mencari kesempatan untuk bisa membuat Lord didapatkan dengan satu buah War X dari item lain yang udah berhasil diambil serang Sano. Pengambilan akar Lord yang pertama pun juga kini langsung dilakukan oleh teman-teman dari tim random. Beberapa tas-tas terjadi langsung. Pasukan dari tim Phoenix harus bisa menunggu Lo pertama untuk bisa masuk. Dengan kini juga mencoba untuk memanfaatkan seorang Sano untuk bisa melakukan sebuah permainan dari si Kabel. Begitu sulit untuk bisa mengincar. Meskipun ternyata Sano juga harus pulang kembali ya. Dengan darah yang udah menipis karena terkena beberapa tembakan dari segi turret ya. Tembakan dari segi turret juga cukup dalam. Dan itu yang ngebuat seorang Sano pun gak bisa terlalu lama di area depan sana. Yang kini juga mencoba memantapkan beberapa plating untuk bisa dilakukan. Bila terlakan berhasil dihancurkan dengan satu buat sarikan, tapi sebuah Fatsaling juga mencoba untuk mengcounter langsung, tapi serang Seven pun malah berhasil menggunakan satu buah winternya dan berhasil kepulang. Di saat satu pada sana pun juga berhasil memakan korban. Eswar pun ditumbangkan dan dua pemain tersisa. Base-nya ini akan berhasil dihancurkan dan Onfa looking for Maniac dengan triple kali yang tadi berhasil terjadi dan Maniac from Onfa berhasil dilakukan langsung di game yang pertama kali ini. Dan langsung berhasil membawa pasukan dari tim random pun mengamankan matchnya. Dan harus membuat Phoenix pun berhasil dikalahkan untuk game yang pertama. Luar biasa permainan dari seorang Onfa ya. Yang berhasil membuka Maniac di menit-menit terakhir. Dengan kita juga lihat berhasil untuk bisa mendapatkan sebuah MVP ya. Di game yang kali ini dengan dua mas lain yang juga udah berhasil terjadi. Ada Sano dan juga Seven. Dengan dua silver lain yang juga berhasil didapatkan oleh Koze dan juga Olivia. Kita lihat dari permainan tim lawan memang sulit ya untuk bisa melakukan sebuah momentum dari pengambilan gamenya ya. Apalagi kalau kita lihat tadi ada yang terpancing duluan sendok besi dengan arhook dari seorang Seven ya. Dan juga ada langsung mencoba untuk memberikan backup dari Atlasnya. Meskipun akhirnya hasilnya malah kurang baik. Dan itu yang malah membuat pasukan dari teman-teman tim Phoenix Fire terpancing. Dan itu yang membuat mereka pun kehilangan cukup banyak pemain ya. Dengan shock yang harus terjadi karena serang Faisal. Dan dua silver lainnya pun berhasil didapatkan oleh Esward dan juga FYZ. Ini data-datanya kalian bisa lihat aja. Dan kita akan lanjut untuk masuk ke game yang berikutnya. Itu adalah game kedua, tentunya dengan replay kemenangan yang tentunya berhasil terjadi. Dan kita akan langsung lanjut untuk match yang berikutnya. Untuk match yang kedua ya. Let's go.